Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada satupun yang kurang. Amin. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama Ibu Siti Rodia, guru matematika di kelas 9. Sebelum kita ke topik, yuk kita intip dulu apa aja sih di kelas 9 ini materinya. Oke, pada semester 1 itu ada 4 bab yang akan kita bahas. Yang pertama itu perpangkatan dan bentuk akar, persamaan dan bentuk kuadrat, transformasi, kekongruenan dan kesebangunan. Sedangkan untuk di semester 2 itu hanya ada 1 bab tentang bangun ruang sisi lengkung. Oke, selesailah sudah materi untuk kelas 9. Nah, dan di sini kelas 9 untuk semester 2 akan difokuskan untuk menghadapi ujian nasional. Semangat ya. Yuk langsung aja kita ke bab 1 mengenai perpangkatan dan bentuk akar. Tapi di sini Ibu sudah menyediakan peta konsep. Nah, peta konsep ini apa aja sih yang akan kita bahas pada perpangkatan dan bentuk akar ini? Yang pertama kita akan ngebahas itu bilangan berpangkat, perkalian pada perpangkatan, pembagian pada perpangkatan, pangkat 0, pangkat negatif, bentuk akar, dan yang terakhir adalah notasi ilmiah. Yuk langsung aja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu bilangan berpangkat. Apa ada yang pernah dengar apa itu bilangan berpangkat? Atau ada yang udah baca cuman lupa lagi? Atau ada yang ngelakuin kegiatan motong-motong kertas, ternyata itu tuh salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang bilangan berpangkat. Nah, penasaran kan? Yuk ikutin kegiatannya. Pada kegiatan ke-1 ini, Ibu akan mengajak kalian untuk membahas atau memahami konsep bilangan berpangkat. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan langkah-langkahnya. Kemudian ada tabel juga untuk kita isi bersama, ya. Di sini langsung aja kita ke kegiatan. Yang pertama, di sini Ibu sudah menyediakan 1 lembar kertas dan 1 buah gunting. Nah, di sini kita lipat kertas ini menjadi 2 bagian yang sama besar pada sumbu simetri lipatnya. Nah, di sini kita lipat dulu kertas ini menjadi 1 bagian. Nah, di sini ada garis atau sumbu simetri lipatannya, kemudian kita gunting. Ini adalah pengguntingan yang pertama. Nah, pada pengguntingan pertama, ternyata jumlah kertasnya bertambah menjadi 2 lembar. Kita tulis di tabel, kemudian kita tumpukan hasil pengguntingan yang pertama itu, kemudian kita lipat lagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, kemudian kita gunting. Ini pengguntingan yang kedua. Oke. Ternyata di pengguntingan kedua kertasnya bertambah menjadi 4 lembar. Kita tulis. Kemudian kita tumpuk lagi menjadi 1 tumpukan dan kita lipat lagi. Nah, lipat lagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, ini pengguntingan yang ketiga, ya. Nah, pengguntingan ketiga ini, ternyata jumlah kertasnya pun bertambah lagi menjadi 8. Oke. Kemudian kita tumpuk menjadi 1 bagian. Nah, dari yang kertas pengguntingan ke-1, kedua, ketiga kita tumpuk, kemudian kita gunting. Nah, kita lipat dulu menjadi 2 bagian yang sama besar, kemudian kita gunting. Ini pengguntingan yang keempat. Nah, ternyata pada pengguntingan keempat, kertasnya bertambah banyak menjadi 16 lembar. Kita tulis. Nah, kemudian di sini kita tumpukan lagi dari tumpukan 1 sampai 4. Nah, kita lipat lagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Kemudian kita gunting.
Kita gunting. Ternyata lembar kertasnya itu makin bertambah dan makin banyak juga. Ternyata ada 32 lembar kertas pada pengguntingan ke-5 ini. Ternyata bilangan berpangkat itu jika pangkatnya makin besar atau pengguntingannya makin banyak, maka akan banyak pula hasilnya. Ya, jadi di sini terbukti kita sedang memahami konsep bilangan berpangkat ini. Oh, ternyata seperti ini. Ketika pangkatnya makin besar, otomatis hasilnya pun akan semakin besar. Yuk, kita ke kegiatan yang kedua. Pada kegiatan kedua ini, kita akan membahas tentang menggunakan notasi pangkat. Di sini ada sebuah tabel. Tabel ini berisi tentang contoh perpangkatan. 5 pangkat 2, 5 pangkat 3, 5 pangkat 4. Di sini kita jabarkan dulu. 5 pangkat 2 itu adalah 5-nya sebanyak 2 kali. Dan hasilnya itu adalah 25. Kemudian 5 pangkat 3 berarti 5-nya sebanyak 3 kali. Dan hasilnya itu adalah 125. Dan 5 pangkat 4 itu berarti 5-nya sebanyak 4 kali. Berarti kita tulis 5-nya sebanyak 4 kali. Hasilnya itu adalah 625. Oke, kita ambil contoh 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 merupakan perpangkatan dari 5. Bilangan 5 merupakan baris atau bilangan pokok. Sedangkan 3 merupakan eksponen atau pangkat. Nah, jadi di sini itu 5 itu sebagai bilangan pokok atau basis, dan sedangkan banyaknya perkalian ini dikatakan dengan pangkatnya. Jadi tergantung pangkat. Kalau pangkatnya 1, 5 pangkat 1 berarti 5. Berarti kalau 5 pangkat 2 berarti 5-nya sebanyak 2 kali, yaitu hasilnya 25. Oke, yuk kita simpulin. Apa itu berarti perpangkatan? Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bila bilangan pokok dalam suatu perpangkatan disebut basis, banyaknya bilangan pokok dikalikan secara berulang disebut dengan eksponen atau pangkat. Secara umum, bentuk perpangkatan adalah A pangkat N sama dengan A kali A sebanyak N. Nah, di sini N-nya itu adalah bilangan bulat positif. Apa itu bilangan bulat positif? Bilangan yang mulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. A itu apa sih? Ya, tadi A itu sebagai basis atau bilangan pokok. Sedangkan N itu apa? N itu adalah eksponen atau pangkat. Seperti tadi yang Ibu sampaikan, 5 pangkat 3. Berarti 5-nya itu adalah bilangan pokok atau basis. Sedangkan 3-nya itu adalah pangkat atau eksponen. Yuk, langsung aja kita ke contoh. Contoh yang pertama yaitu menuliskan perpangkatan. Di sini ada beberapa contoh. Contoh pertama itu menyatakan perkalian berikut dengan perpangkatan. Nah, di sini ada negatif 2 dikali dengan negatif 2 dikali dengan negatif 2. Karena negatif 2-nya dikalikan berulang sebanyak 3 kali, maka kita langsung aja tulis seperti ini. Berarti negatif 2 pangkat 3. Kemudian di sini ada contoh lagi, Y kali Y sebanyak 6 kali. Nah, karena Y-nya dikalikan berulang sebanyak 6 kali, maka kita persingkat aja jadi Y pangkat 6. Karena nanti hasilnya pun kalau dijabarkan itu akan sama. Ya. Nah, kemudian contoh kedua. Contoh kedua itu menghitung nilai perpangkatan. Di sini ada menyatakan perpangkatan negatif 0,3 pangkat 2 dan positif 0,3 pangkat 2 dalam bentuk bilangan biasa. Jadi di sini dijabarkan dalam bentuk bukan pangkat tapi bilangan biasa. Oke, kita bahas yang pertama negatif
0,3 pangkat 2. Berarti negatif 0,3-nya sebanyak 2 kali. Nah, di sini kita balik lagi ke sifat-sifat operasi. Negatif kali negatif itu adalah positif. Berarti hasilnya itu adalah positif 0,09. Kemudian yang kedua itu 0,3. Karena dasarnya sudah positif, nah di sini sama juga kayak tadi. 0,3 kali 0,3 hasilnya 0,09. Tetapi di sini karena tandanya udah positif, positif kali positif, maka hasilnya pun positif ya. Nah, contoh kedua. Nyatakan perpangkatan negatif 0,3 pangkat 3 dan 0,3 pangkat 3 dalam bentuk biasa. Sama kayak yang di atas, kita jabarkan lagi. Negatif 0,3 pangkat 3, berarti negatif 0,3-nya sebanyak 3 kali. Nah, kita tulis negatifnya 0,3-nya sebanyak 3 kali. Kemudian di sini kita operasikan. Negatif kali negatif, positif. Positif kali negatif, negatif. Berarti negatif 0,027. Betul ya? Kemudian yang 0,3 pangkat 3. Nah, di sini karena dasarnya sudah positif, maka di sini kita tulis 0,3 kali 0,3 kali 0,3. Berarti positif kali positif, positif, positif kali positif, positif. Nah, kemudian di sini langsung aja ke hasilnya ya, 0,027. Selanjutnya kita ke contoh ketiga, yaitu operasi yang melibatkan perpangkatan. Di sini ada contoh, tentukan hasil operasi berikut. Nah, di sini 3 tambah 2 dikali 5 pangkat 2. Kita jabarkan dulu yang pangkat ya. Nah, di sini kita tulis ulang. 3 tambah 2 dikalikan dengan 5 pangkat 2 itu berapa tadi? 25. Nah, di sini mana dulu yang harus dikerjakan? Yang pertama yang harus dikerjakan itu adalah yang kali dulu. Karena kali ini lebih kuat dibandingkan dengan tambah ini. Jadi di sini 3-nya tetap ditambah 2 kali 25 itu adalah 50. Nah, di sini kita langsung operasikan saja. 3 tambah 50 yaitu 53. Kemudian contoh selanjutnya 4 pangkat 3. Dibagi 8 ditambah 2. Kita jabarkan dulu yang pangkatnya. 4 pangkat 3. Berarti 4-nya sebanyak 3 kali. 4 kali 4, 16. 16 kali 4 itu adalah 64. Kemudian yang 3 pangkat 2 kita jabarkan. 3-nya sebanyak 2 kali. 3 kali 3, 9. Jadi di sini langsung aja 64 dari pangkat 3 ini ya, dari 4 pangkat 3 dan 9 itu dari mana? Dari 3 pangkat 2. Nah, di sini operasinya mana dulu? Yang harus dikerjain sama kayak yang contoh sebelumnya. Yang bagi dulu, karena bagi itu lebih kuat dibandingkan dengan yang jumlah ini. Jadi kalian operasikan dulu yang 64 dibagi dengan 8, kemudian ditambahkan dengan 9. Langsung aja. Berarti 8 tambah 9 itu adalah 17. Demikian yang untuk materi hari ini tentang bilangan berpangkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.